Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang konsisten memberikan informasi terbaru dan pembahasan seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sebuah pendekatan baru yang disebut alur pembelajaran merdeka. Alur pembelajaran ini digunakan dalam berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan guru sekolah penggerak, pelatihan komite pembelajaran, fasilitator, maupun nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing untuk membelajarkan siswa-siswa kita dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti apa alur pembelajaran merdeka ini? Mari kita ikuti bersama dalam video ini. Pendekatan alur pembelajaran merdeka, double R, ini merupakan akronim, nanti kita lihat. Ini dapat digunakan untuk memfasilitasi kelas, baik bersifat daring maupun luring, dan juga diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru, pelatih, fasilitator, narasumber di dalam berbagai pelatihan, terutama implementasi kurikulum merdeka saat ini. Nah, konsep awal alur pembelajaran merdeka ini sebenarnya diadaptasi dari desain pembelajaran siklus inquiry. Kita ketahui inquiry ini sebuah model pembelajaran yang memiliki sintaks atau fase. Yang kedua, dimensi pembelajaran terkait dengan refleksi, interaksi, serta kolaborasi. Jadi ada semacam kerjasama yang kuat yang ditekankan dalam alur pembelajaran ini. Kemudian pendampingan dari guru atau fasilitator dan pengetahuan yang dibangun bersama. Nah, yang ketiga, dia merupakan alur ragam aktivitas atau berbagai macam kegiatan pembelajaran atau activity based untuk mencapai tujuan belajar yang efektif. Nah, ini konsep awal alur pembelajaran merdeka. Mari kita lihat seperti apa alurnya. Alur pembelajaran merdeka ini tadi sudah saya katakan merupakan akronim di mana terdiri dari 8 huruf. Jadi bukan merdeka, tapi double R-nya, merdeka. Nah, yang pertama, M, itu adalah singkatan dari mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian I adalah eksplorasi konsep. Kemudian R pertama adalah ruang kolaborasi. R kedua adalah refleksi terbimbing. Dan D adalah demonstrasi konstekstual. Dan E adalah elaborasi pemahaman, K adalah koneksi antar materi, dan A adalah aksi nyata atau rencana aksi. Nah, ini semuanya nanti secara terurut dilaksanakan dan dapat diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, kemudian pelatih yang bertindak sebagai fasilitator, jadi memfasilitasi. Nah, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan di dalam memulai dari diri sendiri. Yang pertama, mulai dari diri sendiri atau huruf M yang pertama. Secara garis besarnya, ini merupakan proses penggalian pengalaman atau refleksi terkait praktek ataupun hal lainnya terkait dengan tujuan pelatihan workshop. Jadi, di sini diajak untuk mencermati ulang atau ada pengalaman mereka, kemudian dipaparkan dalam isian-isian yang sudah disediakan oleh fasilitator. Bisa ditambahkan mengenai harapan akan sesi yang terkait. Jadi, ini mengarahkan kepada tujuan sebenarnya memfokuskan apa yang mereka dapat nanti di akhir pembelajaran ini. Inti pembahasan di sini adalah pertanyaan reflektif yang memulai topik. Contohnya, kita harapkan peserta mengingat atau merefleksikan pengalaman tertentu. Jadi mengkaji, mencermati ulang, merenungkan pengalaman tertentu, kemudian menuliskannya di dalam isian yang telah disediakan. Kemudian juga bisa kegiatannya menceritakan pengalaman dan lain-lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian huruf E, yang kedua ini huruf E itu eksplorasi konsep. Nah, secara gambarannya bagaimana di mana peserta memperoleh materi atau pemahaman yang sesuai dengan tujuan atau tema yang akan dipelajari atau sesi kalau memang bersesi kegiatan itu.
Kemudian kata kuncinya di sini ada materi, kemudian alur pemberian materi, maksudnya diawali dari mana dan juga nanti diakhiri di mana. Inti pembahasannya adalah materi kunci yang membangun. Contoh aktivitasnya, nanti peserta atau para siswa boleh mengakses teks, boleh video, infografis, menggali pengetahuan, bisa juga presentasi, kemudian membaca untuk memahami konsep. Ini I atau urutan nomor 2. Kemudian R yang singkatan dari ruang kolaborasi, deskripsi adalah mengerjakan penugasan dalam kelompok terkait materi tujuan sesi pelatihan. Kemudian kata kuncinya di sini ada semacam kerjasama atau kolaborasi, berarti nanti peserta ataupun siswa-siswa di dalam sekolah itu dapat dikelompokkan untuk bekerja sama. Nah, hasil kerjasama itu ada produk yang dihasilkan oleh setiap kelompok. Inti pembahasan adalah penugasan kelompok untuk memperdalam pemahaman dan mendorong adanya kerjasama yang baik atau kolaborasi. Contoh aktivitasnya nanti bisa mereka membahas itu di kasus, bisa juga berdiskusi kelompok yang menghasilkan berupa kesimpulan dari bahan bacaan dan sebagainya. Bisa bentuk peta pikiran, kemudian membuat atau mengerjakan secara bersama-sama, dan aktivitas lain yang sifatnya kerjasama atau kolaborasi. Kemudian yang keempat, R, refleksi terbimbing. Ini R yang pertama, refleksi terbimbing. Gambarannya refleksi yang dilakukan peserta mengenai pembelajaran yang telah dilalui untuk perbaikan berikutnya. Jadi konsep refleksi bisa kita pahami merenungkan ulang kembali atau mencermati ulang apa yang sudah dikerjakan dari awal hingga saat mereka membuat refleksi ini. Kemudian terbimbing karena bisa dipandu oleh pertanyaan, baik itu pertanyaan yang bersifat asinkronus ataupun pertanyaan-pertanyaan langsung dari fasilitator atau sinkronus. Tentu kalau ini diterapkan di dalam kelas, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru kepada siswa-siswa, dan itu sudah ada dalam bentuk lembaran kerja. Kemudian peserta menuliskan refleksi pembelajaran dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, ini nomor 3. Nah, inti pembahasannya di sini adalah peserta menuliskan refleksi pembelajaran dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Kemudian yang kelima adalah demonstrasi konseptual. Di demonstrasi konseptual, di sini dapat kita lihat mengarah kepada penugasan individu, kemudian implementasi pengetahuan yang sudah didapat oleh peserta, nantinya ada produk yang dihasilkan yang bisa dinilai oleh fasilitator. Maka inti pembahasan adalah penugasan mandiri untuk mengevaluasi pemahaman. Contoh penugasannya boleh bersifat video simulasi, boleh berupa gambar, esai, peta pikiran, skema, grafik, diagram, tabel, puisi, poster, dan lain-lain sebagainya yang dapat nanti berupa produk yang bisa dinilai oleh fasilitator, dalam hal ini juga guru di dalam proses pembelajaran. Yang keenam, elaborasi pemahaman. Ini kalau kita lihat gambarannya tahapan pengayaan di mana peserta memperluas pengetahuan ataupun mengkonfirmasi pemahaman yang telah dimilikinya. Nah, jadi inti pembahasan di sini boleh diskusi, boleh tanya jawab, baik sesama peserta maupun dengan narasumber atau instruktur atau pelatih atau fasilitator. Kalau di dalam sekolah tentu dengan gurunya, sesama siswa maupun gurunya. Contoh aktivitasnya bisa kita lihat adalah materi tambahan atau materi pendukung, memperluas materi, bisa bentuk bertanya jawab, boleh diskusi tambahan dengan rekan peserta. Nah, ini elaborasi pemahaman. Yang ketujuh, K adalah koneksi antar materi. Gambarannya adalah membuat keterkaitan seluruh materi pembelajaran yang sudah dipelajari atau diperoleh. Tentu di sini kaitan antar materi itu mulai dari awal hingga akhir, sehingga ada materi itu dikait-kaitkan sehingga betul-betul konteks sesuai dengan konseptual. Nah, bisa nanti diambil atau dimaknai, dipahami kira-kira apa sebenarnya makna dari materi tersebut.
Nah, bisa antara modul yang sudah dipelajari ataupun hanya modul secara spesifik atau apabila bukan berupa modul berseri. Nah, inti pembahasan di sini adalah diskusi refleksif, diskusi refleksi belajar, dan pembuatan rencana tindak lanjut. Jadi sudah mengarah kepada nanti kegiatan yang ke-8. Kemudian contoh kegiatan di sini adalah membuat kesimpulan, itu boleh dibuat dalam bentuk bagan, dalam bentuk ilustrasi, video, peta pikiran, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang terakhir adalah A, aksi nyata. Aksi nyata ini gambarannya adalah tahapan terakhir dalam belajar merdeka, kemudian belajar peserta membuat rencana implementasi hasil pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing atau terkait dengan tujuan atau tema atau sesi kegiatan. Nah, inti yang dibahas adalah melaksanakan aksi nyata baik di tempat masing-masing maupun di sekolah binaan kalau pengawas, atau di sekolah atau di kelas kalau memang pesertanya adalah guru. Tentunya membuat rencana itu minimal ada semacam latar belakangnya, deskripsi aksi nyata seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, dan dimulai kapan, diakhiri kapan, kemudian aktor yang terlibat, dan lain-lain. Nah, ini alur pembelajaran merdeka yang saat ini populer di dalam kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan harapannya Bapak dan Ibu ketika mengikuti pelatihan yang terkait dengan kurikulum merdeka, karena alurnya umumnya digunakan dengan alur pembelajaran merdeka, sehingga kita sudah mudah mengikutinya, dan tugas-tugas yang diminta di dalam kegiatan masing-masing tahapan itu tadi sudah bisa kita persiapkan. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan alur pembelajaran merdeka, semoga bermanfaat dan semoga kita semua sukses. Silahkan di-subscribe untuk menonton video selanjutnya.